Hai semua, balik lagi di Tanya Ahui yuk. Hui, mau tanya dong. Ya. Yes. Jadi gini, kan gua ini adalah keluarga muda. Nah, nggak muda-muda amat sih, tapi muda lah. Muda lah ya. Nah, gimana untuk keluarga muda yang baru punya satu anak, mungkin punya cicilan rumah, dan juga ya punya kebutuhan-kebutuhan hidup pada umumnya lah. Gitu. Dan gimana sih cara ngatur keuangan biar nggak pusing untuk keluarga muda nih yang baru-baru nikah, yang kerjaannya lagi biasanya baru mulai oke, baru mulai stabil. Thank you, Huy. Thank you, Chat. Nih, gue kasih pantun buat lo ya. Asik. Asik. Ke pasar beli ikan tenggiri, Chat. Cakep. Dimasak enak untuk keluarga. Cakep. Atur keuangan sejak dini, Chat. Agar masa depan aman sentosa. Wes. Asik nih, ada pantun. Ada 2 pantun episode ya. terakhir ini. Biar nggak stres-stres banget ya kan, Chat. Betul. Oke, jadi buat teman-teman nih di luaran sana yang mungkin baru merit, baru mungkin income-nya stabil. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama nih adalah buat anggaran yang terperinci. Jadi, mulailah catat penghasilan dan pengeluaran. Jadi, tulisin semua pemasukan pengeluaran setiap bulan. Kemudian ini termasuk pengeluaran rutin kah? Seperti misalnya tagihan listrik, air, makanan, transportasi, dan hiburan. Nah, pisahin dulu nih kebutuhan dan keinginan. Jadi pastiin pengeluaran itu untuk kebutuhan yang seperti tempat tinggal, makanan, kesehatan, diprioritaskan terlebih dahulu, Chat. Jadi sebelum pengeluaran ke hiburan dan berbelanja. Itu tuh. Terus. Nah, yang kedua, sisihkan dana darurat. Wah, lagi-lagi dana darurat, Chat. Jadi mungkin bosen kali ya dengerin, tapi ini penting banget untuk dipersiapkan dana darurat untuk keluarga muda ya, minimal 3-6 kali lah ya dari pengeluaran, sehingga untuk menghadapi situasi yang tidak terduga tuh, Chat. Seperti kehilangan pekerjaan ataupun untuk biaya medis gitu. Atau misalkan ya tiba-tiba rumah bocor atau ada perlu tukang apa gitu ya kan. Iya, betul. Nah, yang ketiga, hindari pengeluaran berlebihan. Jadi kadang kan mungkin gue belum punya anak nih, Chat. Traveling. Sebulan sekali atau seminggu sekali. Waduh, kayaknya duit habis buat jalan-jalan tuh, Chat. Nah, jangan tergoda untuk gaya hidup yang konsumtif, tetap fokus terhadap kebutuhan keluarga tuh, Chat. Jadi sisihinlah uang untuk masa depan. Iya. Gitu. Nah, yang keempat itu sesuaikan gaya hidup kita dengan pendapatannya kita. Jadi selalu sesuaikan pengeluaran dengan penghasilannya kita gitu. Hindari untuk beli barang-barang yang kayaknya belum penting nih. Iya. Kayak gua kemarin mau beli laptop. Tuh mikirnya udah dari Desember tahun lalu. Waduh. Tapi lu keren, lu udah mikir, Chat. Iya. Bagus. Jadi kayak beli enggak, ntar dulu. Oke, kebutuhannya searjen apa gitu. Karena terakhir gue beli PC Mac Mini, PC komputer adalah di tahun 2020. Wow. Terus berarti kan udah masuk tahun keempat kan. Kayaknya yang gue butuh satu laptop lagi yang untuk mobile yang cukup, karena laptop terakhir gue itu tahun 2013. Wah, 7 tahun ya? Lebih ya? Lebih 11 tahun. Wow. Jadi kayak wah udah harus upgrade laptop, nih. Udah hang kali ya? Masih hidup. Oh, masih hidup. Wah. Gitu, jadi kayak oke. Jadi itu penting ya untuk kita harus tahu kebutuhan kita ini butuh apa, keinginan. Betul. Jadi caranya kayak gitu tuh, teman-teman. Tadi Richard udah praktekin. Jadi lihat lagi ketika kita mau beli sesuatu, butuh atau keinginan. Betul. Nah, yang kelima adalah ya proteksi keluarga. Lagi proteksi dan lagi. Keuangan keluarga.
Jadi pastiin punya namanya asuransi kesehatan di basicnya, kemudian asuransi jiwa untuk keluarga, asuransi jiwa untuk melindungi keluarga dari resiko finansial yang tidak terduga. Oke, kayaknya nanti kita perlu deh ada satu sesi yang lu jelasin apa itu asuransi jiwa kesehatan, karena banyak banget kan orang yang belum mengerti secara spesifik. Oke, boleh. Termasuk gue sih kayaknya. Oke. Nah, yang terakhir nih, kita kan baru punya uang banyak kan tadi, Char. Baru Iya. mulai bagus karirnya. Baru karir mulai naik. Jadi ya kita perlu yang namanya investasi jangka panjang. Apa aja tuh? Jadi kita perlu siapin tuh, kan kita belum punya anak. Kita siapin lah mulai dana pendidikannya anak. Kita Sebelum prepare. ada anak tuh ya. Iya. Betul. Dulu gue sebelum 2021-nya gue udah ambil program untuk asuransi jiwa untuk anak gue. Jadi kalau terjadi resiko nih dengan gue ataupun pasangan gue itu udah siap gitu loh. Jadi anak gue tetap bisa lanjutin sekolah, Cat. Itu berarti asuransi jiwa. Yes, asuransi jiwa. Oh. Jadi kalau misalnya nanti kita mau bicara pendidikan, ya kita ada instrumen yang kita harus taruh di, ya kita termasuk resiko rendah, sedang atau tinggi gitu loh. Jadi kita ada istilahnya kita invest lagi dana. Kalau itu kan tadi gue menjaga agar suatu saat kalau terjadi resiko tutup usia, dana-dana yang gue belum siapin untuk pendidikan anak gue di kuliah nanti itu sudah tersedia dari asuransi jiwa gitu loh, Char. Tapi tetap again dana pendidikan itu emang dan pensiun itu paling besar banget porsinya. Gitu. Wow. Gitu. So teman-teman, semoga teman-teman keluarga muda di luar sana bisa dapetin insight, mungkin kalau teman-teman sudah melakukan sesuatu, silakan boleh share atau message atau email ke Tanya Ahli, jadi kita bisa tahu progres ya teman-teman. Thank you. Thank you, Char.